Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ibu Kepala S2 Perhubungan dan adik-adik guru, dan saya hormati juga Guru Indonesia yang akan memberikan yaitu dalam acara diseminasi budaya positif. Sebelum dimulai, saya akan membacakan undangan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah Saiful Mulon, dan yang ketiga kegiatan inti, yaitu penyampaian materi budaya positif. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu penutup. Mari kita awali, kita buka bersama-sama acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah Z2 Gunung kepada Ibu Wirayu. Waktu dapat saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru SD 2 Bulan, yang terhormat khususon Ibu Amanatin Azizah peserta CGP dari SD Negeri 2 Bulan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada hari ini kita sudah diberikan kesempatan dalam kegiatan diseminasi budaya positif untuk warga sekolah. Saya sebagai kepala sekolah di SD 2 Bulan, intinya itu meletakkan atau menitikberatkan pada output nantinya. Saya harapkan bahwa Ibu Amanatin Azizah dalam kegiatan ini, dalam melakukan diseminasi itu, menghasilkan sesuatu yang positif, dalam arti diseminasinya itu efektif. Efektif itu artinya bahwa informasi ataupun ilmu pengetahuan yang didapat dari Ibu Amanatin Azizah ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, untuk beliau sendiri, tapi bisa diterapkan bagi teman-teman, bagi saya kepala sekolah, juga bagi anak-anak dan juga warga sekolah pada umumnya. Jadi intinya bahwa diseminasi ini saya harapkan hasilnya itu sebagai diseminasi yang efektif, bukan tidak diseminasi. Begitulah, saya berharap bahwa pelaksanaan kali ini dapat berjalan lancar dan nantinya
tidak bijaksana kalau saya memberikan terlalu banyak, karena ini acaranya hanya sebentar. Apabila di sana sini ada kesalahan dalam saya melakukan sambutan ataupun kasih nasihat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila diberikan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah C2 Mulon yang telah memberikan sambutannya. Acara yang ketiga yaitu kegiatan inti dalam materi penyampaian materi budaya positif kepada Amanatien Asisha melakukan silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berbagi apa yang sudah saya pelajari, Bu Dwi dan teman-teman. Pada materi yang kemarin di modul 1.4 saya mempelajari tentang budaya positif yang ada di sekolah. Di sini nanti kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama di sini kita akan mempelajari apa itu disiplin positif dan nilai-nilai universal yang ada di sekitar kita. Di sini diajarkan tentang teori kontrol, bahwa ilustrasi guru mengontrol peserta didik, bahwa semua penguatan positif ini efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini teori awalnya, bahwa pada awalnya seorang guru itu berhak melakukan apapun terhadap siswa. Tapi ternyata hal ini itu tidak sesuai dengan teori-teori yang akan saya munculkan nantinya. Sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang disampaikan oleh Stephen. Di sini jika kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, atau yang harus kita lakukan adalah mengubah sikap dan perilaku kita. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, realitasnya kebutuhan, kita ada kebutuhan yang sama, kemudian teori kontrolnya adalah kebutuhan, ternyata kebutuhan kita berbeda. Kemudian ada lagi, semua orang melihat hal yang sama, tapi dari teori kontrol yang seharusnya itu ternyata seseorang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Itu beberapa contoh dari konsep stimulus respon dan teori kontrol yang ada. Berikutnya, makna kata disiplin. Kira-kira apa nih Bapak Ibu menurut pandangan disiplin itu apa? Patuh terhadap aturan, gitu ya. Ya, makna kata disiplin di sini adalah seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam teori Ki Hajar Dewantara. Pertanggungjawaban atau di sini kita harus menjadikan siswa itu memiliki hak dan kewajiban diri seseorang yang kita pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Artinya orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya perilaku diri dari segala hal dan kewajibannya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka di buku halaman 469. Nilai-nilai kebajikan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan itu apa ya Bapak Ibu? Ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh William Glasser di sini, bahwa setiap perbuatan itu memiliki sebuah tujuan. Kemudian Diane Boston juga menyampaikan bahwa nilai-nilai
kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia atau yang kita inginkan nantinya. Berarti intinya nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif. Nggih, sifat-sifat positif yang ada pada diri manusia. Berikutnya, motivasi perilaku manusia itu ternyata kita ketika melakukan sesuatu ada 3 motivasi utama. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari ketiga motivasi ini yang paling baik yang mana, Dek? Maksud dari nomor 1 ya, Mbak. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang kita inginkan. Ketiga. Ya. Pasalnya 2. Pasalnya berapa? Di dapur makan doa. Iya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dengan nilai yang mereka percaya. Ya. Cocok blok. Dia lah yang ketiga. Ya, yang ketiga, Dek, untuk menjadi seseorang yang kita inginkan atau menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Karena kalau kita memilih motivasi yang pertama, menghindari hukuman, dan yang kedua, mendapatkan imbalan, ini bersifat sementara, ya. Kalau menghindari hukuman itu terkesannya nanti akan memberikan efek yang tidak baik pada anak, karena ketika anak menaati aturan karena hukuman itu mereka akan cenderung terpaksa tidak memunculkan budaya-budaya yang positif. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan ini juga tidak baik untuk anak karena nantinya ketika mereka tidak mendapatkan imbalan tentu saja mereka tidak akan melakukan apa yang kita suruh atau ada kebaikan-kebaikan yang nantinya muncul di diri mereka. Itu tentang motivasi perilaku manusia. Guru satu. Contohnya di sini saya punya sebuah pelajaran aktif di sini. Kita telah menguasai mata pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Kak Sela menanyakan pertanyaan kepada Iva, ia menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba ia menjadi gagap serta berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno kepada Iva? Mengapa? Ada yang berpendapat? Kalau dulu kan setuju ya seperti itu, Bu. Tapi kalau sekarang dengan adanya Bully. bahaya banget dulu seperti itu. Kalau dulu berani memberikan sanksi, sekarang itu dengan aturan-aturan yang sudah ada zaman sekarang ya, guru berpikir lebih panjang. Berarti intinya tidak setuju, deh. Iya. Yang dilakukan oleh Pak Seno itu tidak setuju karena apa? Di situ berarti efek membuat apa? Anak jadi minder. Gitu. Kalau anak itu jadi malu, anak menjadi minder dan bisa seterusnya. lagi besok-besok kan nggak berapa. Ya, sebagai Itu Iya, efek ya, jangka dulu prakteknya. efek jangka panjangnya mungkin itu, nih. Iya. Berarti tindakan dari Seno ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi kira-kira. Hukuman. Ini adalah sebuah contoh bentuk hukuman yang diberikan oleh Pak Seno, dan ini tidak diperkenankan sekarang, ya, tidak boleh sekarang, tidak diperbolehkan sekarang. Berikutnya, nah ini adalah pengertian hukuman. Hukuman adalah
dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima, atau hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman ini bisa berupa fisik maupun psikis. Tadi kalau tadi saya yang diberikan kepada IFA itu berupa ya psikis ya, murid atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Itu adalah pengertian hukuman. Berikutnya adalah pengertian dari konsekuensi. Nah, ini yang seharusnya kita yang lebih baik dari hukuman. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya dalam bentuk konsekuensi dibuat oleh sekolah atau bisa bersama-sama oleh murid dan sekolah dan guru kelasnya masing-masing. Di sini diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 hari tugasnya tidak selesai, ternyata batas waktunya mengumpulkan dia belum mengumpulkan, maka dia berhak mendapatkan konsekuensi atau hukuman yang bukan konsekuensi dari apa yang atas keterlambatannya tidak mengumpulkan tugas. Itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Iya, kita buat dulu, nanti di belakang ada kita buat latihan nomor kesepakatan. Yang berikutnya adalah restitusi. Nah, ini yang paling baik yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah melakukan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka dan membantu peserta didik mereka untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang nantinya yang seharusnya guru lakukan, yaitu melaksanakan restitusi. Restitusi ini nanti akan mengenali kesalahannya, kemudian guru memberikan umpan balik atau memberikan masukan apa yang harus dilakukan oleh murid tersebut untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar dalam manusia ternyata ada 5 yang ada di lingkungan kita. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau nama lainnya adalah survival. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian yang ketiga ada kesenangan atau fun. Dan yang keempat freedom atau kebebasan. Dan yang kelima adalah penguasaan atau power. Ini adalah kebutuhan dasar pada peserta didik kita yang harus kita kenali masing-masing. Ada yang mereka butuh tentang kebutuhan kasih sayang, butuh bebas, butuh penguasaan, butuh kesenangan, dan seterusnya. Ini adalah jenis-jenis kebutuhan dasar pada peserta didik kita. Berikutnya ada, nah ini juga yang sangat penting bagi kita adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama itu ada penghukum. Penghukum itu misalkan seorang murid melakukan kesalahan, maka dia langsung silakan kamu berlari mengelilingi lapangan. Nah, itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Dan ini yang masih kebanyakan kita lakukan, saya juga lakukan. Sebelum saya mempelajari materi ini, saya juga pernah melakukan posisi penghukum. Itu kita cenderung langsung menghakimi siswa dan langsung memberikan sebuah hukuman. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah posisi pembuat mereka merasa bersalah. Misalkan anak terlambat, kemudian gurunya bertanya, kenapa kamu terlambat? Apa kamu tidak masuk? Ya, apa kamu tidak kamu merasa tidak bersalah, misalkan karena nanti guru dimarahi loh kalau kamu terlambat gitu. Berarti kan kita memberikan kata-kata yang membuat anak itu merasa bersalah. Itu adalah posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ini yang ketiga adalah posisi teman. Ini juga kita sering melakukannya. Kita juga sebagai guru, sebagai teman
Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Jadi kita hanya memantau, menjadi istilahnya melihat, ya mengamati dan mengawasi anak ketika melakukan kesalahan, apakah mereka melakukan konsekuensi atau tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang mereka lakukan itu. Dan yang ketiga ini adalah posisi yang paling ideal yang harus kita lakukan adalah posisi sebagai manajer. Posisi ini nanti ketika seorang peserta didik melakukan kesalahan, maka kita bantu mereka untuk melakukan atau menemukan solusi bagaimana mereka harus menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Itu adalah posisi manajer. Ini posisi yang paling bagus atau paling ideal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Berikutnya, ini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu peraturan-peraturan yang ada di kelas sudah buat apa belum nih, Bapak Ibu? Buat atau tertulis? Ya, Kesepakatan. ya. Kenapa tertulis ya kayak Buat atau tidak tertulis? Saya juga di kelas ini belum buat. Kalau di dulu lagi, saya memang rutin membuat setiap mau pas perwalian biasanya ya, pas perwalian kita buat dulu kesepakatan kelas. Nah ini kenapa keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas? Peraturan sekolah kan ada itu ditempel jadi siswa. Iya itu ditempel di Depan kelas masing-masing. yang malu datang siang. iya. Malu dalam terlambat. Malu-malu. Kalau keyakinan kelas ini diusahakan berbeda dengan tata tertib kelas. Ini kesepakatan dari masing-masing kelas, dia konsekuensi atau masing-masing kelas antara kelas 1 dengan kelas 1, Berarti antara 2, ini adalah guru dan murid itu yang disebut dengan kesepakatan keyakinan kelas. Kenapa kita menyebutnya keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas? Kira-kira kenapa? Melihat ini sih, jadi siswa kan majemuk, latar belakangnya beda-beda. Kalau Sudah ada keyakinan, misalkan masuk mau jam berapa mulai pelajaran, kalau tidak dihukum, sudah tahu oh iya bukan dihukum, maksudnya konsekuensinya kalau tidak mentaati peraturan bagaimana, kan dia sudah nyadar diri. Iya, itu tadi yang kesepakatan. keyakinan. Keyakinan. Ya, kalau keyakinan kelas itu lebih bagus karena ini muncul dari dalam diri anak sendiri. Kalau kesepakatan kelas kan tadi Dari berdasarkan aturan, mereka menaati peraturan ya karena ada aturan itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu muncul pada diri mereka sendiri. Oh ternyata saya harus berangkat sekolah lebih pagi biar saya tidak terlambat, misalkan seperti itu. Itu yang bedanya antara kesepakatan kelas. Keyakinan itu orang digugat. Kesepakatan masih bisa digugat. Iya ini. Ya, tapi kayaknya dasarnya keyakinan dan maunya memang kesepakatan. Iya, harus ada Karena masuk jam 7. kesepakatan dulu kita buat. Nanti Iya. untuk Anak tertanam keyakinan. untuk menanamkan keyakinan. Bareng-bareng disepakati, hanya orang mana? Iya, udah dasarnya keyakinan karena ada kesepakatan. Ini kalau keyakinan ini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dalam dirinya sendiri. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan yang tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh peraturan sekolah. Kemudian mereka menjadi tidak tertarik atau tidak takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tersebut tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kalau keyakinan kelas itu sudah lebih luas, artinya mereka tertanam dalam pribadi mereka. Berikutnya adalah di sini contoh dari keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap kelas perlu senang.
dan seterusnya. Kemudian keyakinan berikutnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi lebih baik, percaya dan menghormati orang lain, dan seterusnya. Kemudian yang terhormat, di situ kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, artinya tidak boleh menggunakan tanpa izin. Itu contoh-contoh keyakinan kelas yang nantinya bisa kita buat di kelas kita masing-masing. Selanjutnya, ini ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses penyelesaian masalah yang harus kita pelajari ketika seseorang atau seorang peserta didik mengalami sebuah masalah. Di sini pengertiannya adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi intinya kita nanti di sini akan berdialog dengan peserta didik kita untuk menyelesaikan masalah. Ada tiga proses dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Caranya kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, terus kita berkata dulu, semua orang bisa melakukan kesalahan, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validitas atau validasi tindakan yang salah. Kita bertanya, semua perilaku memiliki alasan. Kira-kira apa alasan kamu melakukan hal seperti itu, atau kira-kira apa alasan kamu melakukan kesalahan yang sudah kamu lakukan tadi? Itu misalkan kata-kata yang kita gunakan untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita menanyakan keyakinan, misalnya di sini kita semua memiliki motivasi internal. Nah, di sini kan tadi kita sudah membuat yang disebut dengan keyakinan kelas nantinya. Nah, kita tanyakan kepada siswa, misalkan ada seorang siswa yang mengecek temannya, berarti siswa tersebut sudah melanggar keyakinan kelas, tidak menghormati peserta didik yang lain, misalkan seperti itu. Tidak menghormati teman yang lain atau tidak menghormati peserta didik yang lain. Itu contoh-contoh keyakinan kelas. Makanya di tahap sebelum kita melaksanakan segitiga restitusi ini, diharapkan nanti kita sudah bisa membuat kesepakatan kelas kita sendiri-sendiri sebelum kita melangkah ke proses segitiga restitusi. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Di situ ada ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nih di sini langkah yang pertama di sini dulu. Di sini contoh kata-katanya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu contoh kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kemudian langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini juga terkait dengan lima kebutuhan dasar yang tadi dimiliki oleh peserta didik. Ketika mereka biasanya iseng atau usil, berarti mereka punya kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi, yaitu berupa kesenangan dan seterusnya, misalkan seperti itu. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, ini juga nanti mengacu kepada kebutuhan dasar yang tadi mereka butuhkan masing-masing. Berikutnya terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini keyakinan kelas apa yang kamu sepakati. Nah, ini tadi yang nanti di sini akan kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu contohnya tadi misalkan contohnya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, kemudian menghormati dan menyayangi teman dan seterusnya. Itu kenapa? Memberi salam. Iya, itu juga termasuk memberi. Kesepakatan keyakinan kelas itu tergantung kesepakatan yang dibuat oleh kelas masing-masing. Sebanyak-banyaknya boleh. Ya intinya mencakup apa yang ada di keseharian kita. Intinya itu. Tadi memberi salam, kemudian saling menghormati dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu. Kata-kata yang bisa diucapkan ini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, misalkan ini berarti tadi untuk menjawab dari kebutuhan yang tadi, kebutuhan dasar yang 5 itu.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ya, terima kasih kepada Bu Amanattin Aziza yang telah menyampaikan materinya, yaitu tentang budaya positif. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari, acara sudah cukup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid, semua guru, semua murid, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Coba ulangi lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apakah kalian tahu apa itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Nggak tahu? Apa ya? Ada yang mau berpendapat silakan. Yang baru nulis. Kesepakatan itu aturan yang nantinya kita buat dan kita sepakati bersama-sama agar di kelas kita nantinya menjadi kelas yang bagaimana ini? Bersih, boleh. Apa lagi? Baik. Apa lagi? Nyaman. Apa lagi? Teratur. Ada lagi? Kelas yang menjadi kelas kamu menginginkan kelas yang bagaimana? Kelas yang baik itu salah satu hal yang kamu inginkan yang nantinya akan kita buat bersama-sama dalam tahapan kesepakatan kelas ya. Nanti saya akan membagikan sticky note. Ini namanya sticky note, nanti saya bagikan. Silahkan kalian tulis apa saja kesepakatan atau keyakinan kelas yang nantinya kalian inginkan untuk dilaksanakan di kelas kita ini ya. Silahkan ditulis. Ini nanti ditempel di sana.
Silakan kalian tuliskan apa yang kamu inginkan untuk kelas kita ini. Nanti contohnya apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Silakan kalian sebutkan yang lain. Apa lagi kira-kira yang kalian inginkan untuk kita sepakati bersama-sama di kelas kita ini? Kalau itu nanti sudah selesai, silakan yang sudah kamu tulis tadi kamu tempelkan di sini ya. Nanti silakan kalau sudah selesai kamu tempelkan di sini. Isi ketiga. Ya, yang lain silakan. Ayo yang lain. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan sama kalian sudah mencoba untuk membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya, saya akan membacakan kesepakatan-kesepakatan apa saja yang sudah coba kamu buat. Nantinya, ini akan kita simpulkan bersama-sama mana saja yang kesepakatan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita nantinya. Yang pertama dari Mas Polis menyampaikan bahwa kita harus berdoa sebelum belajar, kemudian membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas agar selalu bersih, kemudian membuat keterampilan adalah kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kalian buat, sudah kalian tulis di kesepakatan yang kami buat tadi ini. Yang pertama tadi kita harus berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kalimat yang kedua, jadi apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi kalimat yang positif.
Selanjutnya tadi masih ada lagi melaksanakan piket dengan bertanggung jawab. Terus tadi masih ada lagi tidak boleh berantem dengan teman. Berarti kita harus bagaimana kalau kita tidak boleh bertengkar atau berantem dengan teman-teman? Iya betul sekali Mbak Karen. Kita harus saling menghormati dan menyayangi antar sesama teman. Saling menghormati dan menyayangi antar sesama teman. Menghormati dan menyayangi antar sesama teman. Berikutnya lagi di sini ada tidak boleh memakai sepatu di kelas. Maka ini kita untuk menjadi kalimat positif menjadi bagaimana? Apa? Bagaimana ini? Letakkan sepatu di rak sepatu sebelum masuk ke kelas. Letakkan sepatu di rak sepatu. Yang berikutnya, tidak boleh makan saat jam pelajaran. Bagaimana ini? Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Berarti kamu harus makan ketika bagaimana? Iya betul sekali. Berarti bagaimana kalimatnya? Makan pada jam istirahat. Makan pada jam istirahat. Masih ada lagi? Masih ada ya? Tidak boleh bermain bola di kelas. Ya, contohnya tadi sudah. Ya, berarti yang harus kamu lakukan adalah bagaimana? Bermain bola di lapangan. Bermain bola di lapangan. Kemudian apa ini? Tidak boleh memilih-milih teman. Berarti kita harus bagaimana? Kita harus bagaimana? Tidak boleh memilih-milih teman. Berarti kita harus berteman dengan siapapun. Dengan baik berteman dengan siapapun. Berteman dengan siapapun. Masih ada lagi kan? Masih ada. Tidak boleh menaiki meja atau kursi. Tidak boleh menaiki meja atau kursi. Berarti kita harus bagaimana? Menggunakan kursi untuk duduk. Kita tidak boleh menaiki meja atau kursi karena itu tidak sopan. Menggunakan kursi untuk duduk. Oke, selanjutnya tadi masih ada, yaitu kita harus bertutur kata yang bagaimana? Iya, kita harus bertutur kata yang baik, kemudian sopan kepada siapa? Apakah hanya kepada bapak ibu guru toh saja? Berkata sopan kepada bapak ibu guru dan teman-teman di sekolah. Di rumah juga harus berkata sopan dan santun ya. Tidak hanya di sekolah saja. Berkata sopan dan santun kepada siapapun. Berkata sopan dan santun kepada siapapun.
kesepakatan atau keyakinan, kesimpulan dari kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat tadi. Silakan kamu cermati dan semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Silakan Mbak Cika dibaca dengan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan tentang keyakinan belajarmu tadi. Kita sudah tulis bersama-sama. 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar 2. Sama pada tempatnya 3. Menulis tulis melaksanakan pikir dengan penuh tanggung jawab. Dengan saling menghormati tamu yang dilakukan teman. 6. Letakkan sepatu di dalam sepatu. 7. Makan pada jam istirahat. 8. Bermain bola di lapangan. 9. Berteman dengan siapapun. 10. Menggunakan kursi untuk duduk. 11. Berkata silakan dan sambung kata siapapun. 12. Belajar dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, Nak Putra, salah satu sobat minta tolong dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan yang kita buat. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Menulis di buku tulis. 4. Melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. 5. Saling menghormati dan menyayangi antar sesama teman. 6. Meletakkan sepatu di rak sepatu. 7. Makan pada jam istirahat. 8. Bermain bola di lapangan. 9. Berteman dengan siapapun. 10. Menggunakan kursi untuk duduk. 11. Berkata sopan dan santun kepada siapapun. 12. Belajar dengan giat. 1. Terima kasih atas partisipasi kalian. Kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama-sama. Semoga kita bisa melaksanakan dengan baik, dengan sepenuh hati, tanpa adanya sebuah paksaan. Ya, mari kita bersama-sama melaksanakan apa yang sudah kita sepakati menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Tepuk tangan. Kita tepuk the best dulu. Masih ingat tepuk the best? Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, Yes. Oke, terima kasih. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmu